Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Pak To dan teman saya lagi Mas Ambon. Selamat datang lagi Mas Ambon. Selamat pagi Pak To. Pagi. Masih pagi lagi ya Pak? Iya masih pagi Pak To. Oke. Di pagi hari yang cerah ini bersama dengan Mas Ambon tetap di dunia dalam barista. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan zaman karena Mana Bos ini adalah salah satu orang yang Mengikuti zaman. saya mau bilang purba, tapi ya, sungkan juga ya. Kayak pendatang di sini. Jadi Mas Ambon ini sudah masuk ke dunia perkopian Malang semenjak tahun 2012 ya. 12. Itu masih era di mana rame-ramenya pendekar. Oh iya Mbak, kalau bisa suhunya 91 sampai 92 derajat aja ya. Oh ini bijinya ditanam sampai ketinggian berapa ya? Rasanya prosesnya. Zaman dulu tuh ada kayak gitu, saya ngalamin gitu. Banyak. Banyak ya. Banyak. Tapi kalau sekarang masih ada nggak sih Mas? Kalau sekarang pendekar itu udah gak pendekar lagi sih, lebih upgrade sih. Upgrade. Ya. Sekarang itu tengilnya udah enggak. Oke. Enggak sih. Sekarang banyaknya itu malah orang yang emang nggak tahu. Emang nggak tahu? Iya, emang nggak tahu. Karena emang dia datang cari tahu. Ya kalau dulu tuh kan orang yang ngetes sama orang yang sok tahu. Oke. Ngetes gimana maksudnya? Ngetes kita udah sampai mana gitu Pak To. Ada kayak gitu? Banyak. Ada juga itu yang ngetes dia itu ternyata tuh segini. Oke. Gitu. Yang dites itu segini. Melebihi scoring. Ada cerita nggak Mas? Saya soalnya jujur aja saya nggak tahu, nggak pernah mengalami. Banyak tuh kalau itu. Kalau zaman pendekar karena emang kebetulan kan mengalami zaman dahulu juga kan zaman dulu. Cerita yang sekarang ada dua cerita yang aku sangat berkesan menurut aku tuh ya, sangat berkesan sekali. Dulu kebetulan masih in charge dalam bar, itu di coffee shop lah. Namanya tuh? Kalau aku bilang pasti nanti kerasa dia. Sorry. Tapi ada yang satu yang ini dia pendekar dari luar kota. Oke. Asli itu. Dia dari Sidoarjo apa Surabaya dulu. Aman disenggol aja. Dulu itu ada satu itu, sama ada satu lagi yang dari Malang. Oke. Gitu. Yang satu dulu nih, yang luar kota. Nah, yang luar kota ini dia datang kebetulan di tempat aku itu beans SO single origin tuh banyak banget, ada 15 paling. Oke. 15 pilihan dia pilih, sebelum dia pilih dia buka satu-satu dulu, biasa kan. Satu ini masa sih udah matang, Kremus di foto cekrek, screenshot, cekrek. Oke ganti, yang satu lagi di screenshot, cekrek. Semua tuh mau robusta, arabica, Iberica, gas full, dicek di screenshot sama dia. Di screenshot kelar, terus dia pilih, Mas aku mau kopi ini. Oke. Kopi ini, Mas. Ini ya Mas ya. Requestnya detail Pak To, asli. Mas aku mau green size-nya ini nomor 4 ya. Nggak pakai fine, medium coarse gak Pak To. Nomor 4 ya? Coba asal dia tahu ini nomor 4 ini. Asli. Mas nomor 4 ya? Oh iya. Ini rasionya 1:15 Mas ya? Iya. Iya Pak. Suhunya tuh jangan di bawah 90. Harus di atas 90. Waktu jangan lebih dari sampai 3 menit. Itu dia datang itu jam 9 apa 10 malam ya? Malam. Malam. Udah mau closing tuh. Jadi pada waktu itu kebetulan aku itu in charge-nya dari pagi kan Pak To. Dari jam 8 pagi otomatis pengen berkata kasar. Sampai Mas mohon maaf Mas ya, gimana kalau Mas buat sendiri aja? Loh gak bisa lah gini-gini. Langsung aku tuh, Mas mohon maaf, Mas ketika bertamu, Mas duduk dikasih soto, Mas minta rawon. Harus makan soto dong Mas. Mas buat aja. Oh ya udah deh Mas, terserah Mas aja deh. Buatnya mau gimana? Oke Mas duduk aja. Oke. Gitu tuh. 1-0. Itu
Terus ada ini yang sangat berkesan sama saya. Tapi sekarang kita udah kenal sih. Dulu ada cowok. Dia itu kalau aku pribadi itu coffee snoop sih dia tuh. Kalau bahasa kerennya sekarang ya dia tuh coffee snoop ya. Bukan pendekar lagi. Tapi pada waktu itu dia bilang dia barista gitu loh. Oke. Jadi dia datang, dia pesan pada waktu itu pesan Bali. Ingat pol aku. Kintamani natural Chemex dia pesannya. Oke. Aku anterin nih. Chemex ini tuh kebetulan alat yang siapapun pakai tuh oke alat itu. Nah, aman lah ya. Aman, sangat aman. Dan kebetulan Bali Kintamani beans yang jarang aneh-aneh. Pas antar, terus dia turun. Dia komplain ke anak-anak yang antar. Kebetulan yang antar pada waktu anak kitchen. Itu anak kitchen yang antar, terus anak kitchen ke atas lagi anterin makanan, dia komplain. Dia komplain kalau kopinya watery gitu. Oke. Nah, saya sebagai barista pada waktu itu watery. Sebelum buat kan biasanya kita tuh nyoba dulu kan. Watery dari mana? Ya udah, minta aja. Aku gantiin deh watery. Teman-teman bawa ke bawah, kebetulan dia tuh turun ke lantai 1. Dia tuh di lantai 2. Mas, kopinya watery nih. Oh iya mas. Gitu. Kalau buat jangan watery mas. Oh iya mas. Gitu. Pas dia naik tangga ketiga keempat lah. Dia balik badan, udah kayak di film Pato. Mas, saya juga barista loh. Wow, takut. Dan pada zaman itu, jarang sekali orang ngaku barista. Nah, kebetulan di tempatku itu banyak, ya secara tidak langsung pada waktu itu tuh jadi tempat kumpulan barista di Malang. Iya. Yang emang aktif-aktif ya. Jadi anak-anak tuh pas dia gitu semua langsung lihat ke dia tuh. Itu ada anak-anak barista seangkatanku semua di situ. Sampai dia anak-anak, barista mana nih? Gak ada yang kenal. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Terus sebenarnya kalau misalnya mereka bisa balik bareng, teriak juga, kita juga barista, mas, terus bareng perempat juga ngomong, kita barista juga. Kebetulan tangga tuh kan seret-seret gini kan 2 kali kan. Ternyata dia gak sampai di atas, dia turun Pak Toh. Turun terus duduk di meja bar. Kebetulan tempat aku tuh ada meja barnya. Aku, wah ini waktunya aku balas dendam. Cari langsung dia. Oke mas, aku buat lagi ya. Oke, dilihatin sama dia tuh. Aku buatin itu buat secara tidak langsung ngawur. Karena gak ada pattern yang biasa kita buat kan, kita tahu awal mau pakai size berapa, rasio berapa. Enggak, aku pada waktu itu giling sembarang, udah mau nomor berapa tuh saya filternya gak aku basahin, filter cam itu gak aku basahin, aku harus masukin, udah nyala, udah keluar uap-uap nih ya, pakai kompor listrik gitu. Udah keluar uap-uap di kettle, aku angkat, aku puring itu langsung 1 kali tuang udah batu, gak pakai ini. Habis itu kita ngobrol, aku nanya, Mas biasanya Mas ngopi di mana dan Mas itu suka ngopi apa? Kalau aku sih Mas, dampit lah. Oke. Dampit paling enak itu kopi terbaik gitu. Loh menurut siapa Mas? Menurut orang Turki itu kopi paling enak. Oke, udah pas, udah aku. Itu yang dibahas semua tuh ketawa karena dia nggak tahu kalau dibahas tuh kan barista semua kan. Habis itu aku buat, terus aku ngasih, terus aku, gimana Mas sama yang tadi? Buen apel ini Mas. Oh oke Mas. Selamat menikmati. Padahal aku buatnya itu, aku nggak tahu. Ngawur. Penting halusin itu selesai. Nah mungkin dia nggak tahu ya. Selang 2-3 minggu habis itu aku buat event di Batu, manual brewing. Terus aku secara tidak langsung tuh panas pada waktu itu Pak Toh. Karena baru pertama kali aku digituin tuh. Yang menurut aku terlalu sarkas tuh. Sampai teriak aku barista. Langsung marahin kopi watery di depan orang banyak ya. Itu aku buat event terus dia datang. Terus, loh aneh datang. Langsung aku samperin. Mau masuk aku langsung samperin. Loh mau ngapain Mas? Mas ini Mas. Mau lihat eventnya sampean, boleh Mas ya? Langsung sopan Pak Toh. Ternyata yang aku pendekatin adalah mana bos. Apa yang aku perbuat? Jadi Mas itu semenjak itu ada apa-apa mesti dia langsung starter langsung tuh komunikasi aku sama dia tuh dekat. Membaik lah. Baik gara-gara itu. Tapi dia tuh yang paling aku ingat. Kamu pasti tahu gak aku salah. Kamu tahu kamu siapa dan kamu tahu apa yang telah kamu perbuat. Kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan barista Kota Malang saat itu ya. Kamu sudah famous.
selama kamu viral. Itu pas itu, woi, langsung terkenal dia tuh. Terkenal sampai sekarang ada, kalau angkatanku tahu semua cerita itu. Karena pada waktu itu anak-anak di sana semua. Gitu. Dua itu tuh yang paling ingat mati aku. Ya cuman sekarang karena era informasi udah semakin baik, yang lucu-lucu itu jadi berkurang. Iya. Jadi karena orang-orang sekarang itu udah belajar duluan. Ya, jadi dia lebih memastikan apa yang dia pelajari itu. Bener. Oke apa enggak. Jadi kayak udah tahu kalau James Hoffman tekniknya kayak gini, udah tahu kalau misalnya Patrick misalnya dunia kayak gini, oh ya udah dia ngikutin itu. Jadi kan nggak seru, udah pinter-pinter semua. Tapi kalau zaman dahulu nggak relate kalau anak sekarang itu kita ngomongin pendekar. ada orang kayak gitu, banyak orang kayak gitu tuh. Banyak. Nah kalau misalnya dulu itu ya, kalau sekarang kita sudah tahu gitu. Kalau misalnya nyari informasi tentang kopian itu nyarinya di mana, di YouTube mungkin, atau di literatur, di web juga udah banyak, atau mungkin di channel Dunia Dalam Barista. Tapi kalau misalnya dulu ini mas, dulu itu orang-orang nyari informasi itu di mana sih, kok bisa lucu-lucu gitu loh hasilnya? Dulu itu setahu aku tuh cuma ada satu sih. Ya itu? Cikopi. Cikopi, oh iya Cikopi, punyanya almarhum gitu. Almarhum. Nah itu salah satu itu website yang legend juga. Cuma itu bisa dapat. Iya. Itu kalau misalnya ada grinder baru nih muncul, wah nunggu Cikopi review dulu. Nunggu Cikopi review dulu baru bisa beli. Wih, Cikopi udah update loh. Iya. Wah, oke. Ya, beli Cikopi Dulu. Di penentuan belinya itu dari Cikopi beli, terus review dulu, naik atau belum, belinya di Maharaja. Nah, belum ada open waktu itu. Betul. Beli di Maharaja. Jadi kelihatan kalau kita orang kelapa banget ya. Nah kalau misalnya dulu itu orang pasti banyak belajarnya itu dari Mulut ke mulut. mulut ke mulut gitu, ciuman mereka. Enggak. Ngokop. Jadi mereka kayak punya katakanlah guildnya sendiri gitu, ada perguruannya sendiri. Pasti mereka kan punya perguruannya sendiri. Jadi mereka punya bubble-bubble-nya sendiri gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang gitu, oh aku menganut ajaran kalau misalnya kopi itu kopi itu harus yang itu low bitter gitu, high acidic, maximum sweetness gitu. Terus yang sisi lain kayak kopi itu ya pasti ada bitternya gitu, pasti ada pertentangan. Kopi itu ya rasio 1. Iya, padahal ya enggak sih, tidak oke gitu. Nah, itu bener nggak sih kalau dulu kayak gitu? Dulu gitu. Kalau saya nggak tahu. Dulu Malah. tuh infonya emang jarang, makanya kadang ngumpul di satu-satu yang mana dulu tuh secara tidak langsung membentuk kotak-kotak dan menjadi benturan. Oke. Jadi kalau sikut-sikutan secara tidak langsung gitu, ya iya gara-gara itu. Jadi cuma gara-gara perbedaan persepsi aja ya? Ya secara tidak langsung, ya kamu anak IPS, aku anak IPA. Langsung lah kita. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya anak IPA pacaran sama anak IPS. Dulu gitu tuh, mungkin gara-gara komunikasi itu terbatas, informasi terbatas. Itu yang membuat kumpul-kumpul dan terbentur tadi. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang salah dari pergeseran atau pertumbukan itu adalah bukan dari orang-orangnya sih, gurunya. Biasanya itu anak buah gak salah pun ya memang karena itu ini musuh bosku nih, ya udahlah aku musuhin. Terus ujungnya ngapain aku musuhin ya? Nah kalau misalnya dulu itu masih ada nggak sih mas kasus atau bentrokan antara Mas Ambon dengan pihak lain? Dan kenapa gitu? Patternnya kenapa? Mungkin karena kenapa aku nanyain pattern? Karena sebenarnya ini masalah gini juga ada polanya, kayak tren. Betul. Kayak apa yang terjadi di Malang itu secara menu ya itu berapa tahun lebih lambat daripada di Jakarta, 3 tahun katakanlah, 2 atau 3 tahun. Kalau misalnya masalah SDM juga kayak gitu, Jakarta ngalami dulu, Surabaya ngalami dulu, baru Malang. Masalah-masalah kayak gitu juga ada trennya. Dulu itu kalau bisa antara kedai dulu tuh gini, anggaplah aku coffee corner dulu. Itu sama Keiko tuh gini. Oke. Keiko kalian nggak tahu kan? Kedai espresso bar. Oh, sekarang nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada sekarang udah jadi Indomaret. Gitu. Kasusnya sama sih. Seperti yang lain, kamu nggak jadi mixu ya? Itu salah satu kalau antara tempat kerja.
Nah kalau yang antara lingkungan dulu tuh biasanya gara-gara emang orang yang lebih tua daripada kita, dia tuh misal gak suka sama itu, nah kita pun keikut juga. Oke. Dulunya gitu. Jadi karena kebencian itu apa ya, nular. Sangat cepat nularnya. Jadi kayak punya partai sendiri-sendiri gitu. Kita nggak suka sama partai itu kenapa? Ya nggak suka aja. Oh ya udah, yuk nggak suka gitu. Dulu Slack itu dulu. Contoh misal dulu itu nggak contoh, ya contoh, tapi ini benar. Dulu itu misal kalau teman-teman kenal Mbak Kris, nah dulu tuh aku anggaplah golonganku dengan golongannya Mbak Kris gini dulu Oh, iya? kita. Iya, Pak Toh. Mbak Kris? Mbak Kris. Dulu. Akrab ya, aku tahu ya. Gini Akrab. kita. Ya itu mungkin gara-gara tadi itu. Karena Ketika perjuangan. ya, jadi ya secara tidak langsung tuh kita kan masih belum punya bendera masing-masing juga, kita masih mengikuti juga. Jadi ketika pas kita udah punya bendera masing-masing, ya udah kita sama kita aja. Oke. Tapi kalau sekarang itu masih berlangsung nggak? Kalau sekarang kayaknya itu udah gak ada. Tapi kalau menurut aku sih, kacamata aku sekarang tuh ada tapi sopan. Oke, cuma dalam hati aja gitu. Cih, itu. Gitu. Mungkin cuman katakannya merasani lah. Merasani itu apa sih? Ngomongin di belakang. Iya. Itu pasti sih, itu naluriah. Ibu-ibu juga kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tentang masa-masa barista. Ya. Karakternya anak-anak kan beda nih. Dari milenial, Gen Z, terus Gen X, Gen XYZ, beda-beda. Kalau sekarang ini anak-anaknya susah. Banyak yang bilangnya gitu. Memang. Ya banyak yang ngelapor ke saya itu kalau Pak Toh gimana sih cara ngatur anak Gen Z sekarang? Bandel-bandel Pak Toh ya. Susah dibilangin Susah. Pak Toh ya. Gimana sih? Karena saya nggak ngatur orang kalau itu. Apakah benar? Makanya saya klarifikasi di sini. Kalau itu memang sangat benar. Jadi kalau yang dulu tuh ibaratnya dulu tuh kalau aku belajar aku yang datang. Oke. Sekarang malah kebalikan, guru yang datang murid. Kalau misal kita main kasar ya, guru murid gitu ya. Itu guru yang datang ke murid. Oke. Kok bisa? Saking kita itu sayang dan pengen ngebentuk muridnya. Oke. Gitu. Kalau dulu itu kita yang mohon-mohon ke guru. Oke. Gitu. Biar gurunya berbagi apa yang dia punya. Oke. Gitu. Karena kita sangat butuh itu, karena dulu itu misal bisa berkembang sendiri nggak bisa, harus ada yang melihat kita, Harus ada yang bimbing karena Yang kita bimbing. nggak bisa. yang bimbing gitu. Nah sekarang tuh pemalas semuanya, harus sampai di ayo dong, baru gerak, baru belajar gitu. Kalau yang sekarang dia, ayo dong yang baik dong, ayo dong senyum dong, ayo mandi dong. Sering terjadi. Masih pagi, apa itu mandi? Selain itu, Mas, ini banyak yang lapor juga kalau nyari barista sekarang itu susah. Bener. Sangat susah Pak Toh. Kenapa? Karena setahu saya ya, setahun 2 tahun lalu itu saya dengar kabar dari teman saya itu buka lowongan yang daftar tuh 80, 100 gitu. Asli. Itu berapa tahun lalu? Sekarang masa kok sih bisa susah gitu? Sangat susah Pak Toh, karena sekarang itu SDM-nya pengen punya startup semua Pak Oke. Toh. Pengen dapat bayaran yang besar semua, kerja gak capek. Jadi barista yang mereka itu angkat galon, ngepel, nyapu, Udah nggak keren. nggak keren, nggak mau. Mungkin karena isu sebagai barista itu gajinya kecil mulai merebak ya. Betul, salah satunya. Karena kalau bisa dulu kan ya sempat booming karena mereka nganggap kalau itu barista itu keren, terus ya menjanjikan gitu ya kan. Ternyata tidak gitu. Akhirnya gelombang itu sekarang udah punah. Karena yang lebih keren adalah kerja di kantor yang ada perusutannya, ada rumahnya, terus gajinya lumayan gede. Tapi tahulah pemirsa kalau banyak layoff dan kerjanya banyak lemburnya. Ya semua itu sawang sinawang sih sebenarnya. Sawang sinawang. Tinggal gimana kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, yang benar, dan kita mengambil keputusan dengan baik aja sih. Oke. Sepertinya dulu ke perbincangan kita tentang orang-orang hari ini masih ternyata banyak ya perbedaan antara zaman dulu sama sekarang. Iya, sangat besar sih. Sangat besar. Sangat besar. Dari iklimnya, iklim perkopiannya, terus masalah manusia juga akan terus berubah Ya. setiap waktu.
Kalau sekarang itu lebih ke permasalahan manusia tuh, SDM sekarang. Jadi tugas kita bersama adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem yang kondusif buat orang bekerja supaya mereka itu nggak males jadi barista, karena sebenarnya barista juga bekerja, bukan pekerjaan yang ngecek-ngecek loh. Ngistim susu susah loh. Iya kan? Susah banget. Itu kalau dibayarnya nggak di bawah sejuta. Jangan ngistim susu, nemping dulu lah. Nemping dulu. Nemping ada yang nempingnya kayak gini, nempingnya gini. Itu adalah satu hal yang jadi barista bukan hal yang remeh, terus jadi pelayan aja bukan hal yang remeh sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi barista atau jadi pekerja di F&B yang lain, jangan remehkan pekerjaan itu dan lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Oke, selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak To. Untuk pertemuan yang sangat luar biasa ini, kita bisa berjumpa dengan The Living Legend Pak To. Duh, kan Mas Ambon ya. Jangan lupa buat klik like. Kalau suka, klik like juga. Kalau nggak suka, terus klik subscribe dan lonceng biar ada ingetin. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam.